pesulap merah ini memang kontennya untuk mencari fakta, sebetulnya tidak terlalu jauh awalnya. Cuma karena reaksi dari kelompok Gus Samsudin itu berlebihan, akhirnya muncullah konflik-konflik yang melebar. Ya. Jadi karena keilmuan Gus Samsudin ini sangat rumit, ya. Bermula dia image masyarakat Indonesia bahwa keilmuan spiritual itu sepertinya dengan kodam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Niat Malam, kali ini saya bersama Kang Idod masih akan mengulas tentang perselisihan antara pesulap merah dengan Gus Samsudin. Nah, kali ini sekalian membahas tentang keilmuan-keilmuan yang dipunyai oleh Gus Samsudin sampai-sampai dia ini bisa mendirikan satu padepokan yang cukup besar. Bahkan di dalamnya ini ada pesantren dan yang lainnya. Nah, untuk itu ini menurut Kang Idod ini seperti apa gitu perselisihannya sampai begitu kencang sekali sampai viral di media elektronik ya. Itu seperti apa Kang Idod? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang perselisihan itu sebetulnya bukan ranahnya pesulap ya, yang masuk ke wilayah spiritual. Karena memang pesulap merah ini memang kontennya untuk mencari fakta, sebetulnya tidak terlalu jauh awalnya. Cuma karena reaksi dari kelompok Gus Samsudin itu berlebihan, akhirnya muncullah konflik-konflik yang melebar. Ya. Nah, sebetulnya sih yang memang berkewajiban untuk mengoreksi daripada praktek-praktek Gus Samsudin itu harus memang orang-orang spiritual keagamaan murninya. spiritual murni. Jadi mungkin kita akan coba bahas satu-satu ya, sebetulnya siapa sih Gus Samsudin ini, lalu literatur keilmuannya bagaimana, begitu ya. Ya, sepertinya ya memang kita harus diulas dulu siapa dari pesulap merah ini, kemudian siapa sebetulnya Gus Samsudin ini, dan di samping itu jenis keilmuan apa yang dimiliki oleh Gus Samsudin. Jadi mungkin kalau dari pesulap merah Marcel ini sepertinya keilmuannya sederhana ya, mungkin tidak terlalu rumit lah. Jadi dia backgroundnya dari pesulap ya, pesulap kan banyak menggunakan trik ya, itu pasti ya, trik-trik. Nah sisanya dia belajar Reiki katanya sih, jadi semacam pernapasan meditasi ya, itu mungkin itu yang sudah masyarakat umum mengetahui semua lah ya. Nah kita akan ngupas mengenai keilmuan Gus Samsudin. Jadi karena keilmuan Gus Samsudin ini sangat rumit ya, bermula dia pesantren di suatu pesantren karena memang dia selalu berpindah-pindah untuk mencari ilmu. Tujuannya kan mencari ilmu itu ya. Nah akhirnya sampailah dia pada kondisi yang sekarang ini ya. Dan saya menurut berita yang ada, Gus Samsudin itu sebetulnya dulu seorang pengepul rongsok aslinya. Dulu aslinya ya. Mungkin karena dia tergerak dari masa awalnya itu dari pesantren, akhirnya dia mendalami. Nah sebetulnya sih secara singkat, orang-orang yang memang akan memimpin suatu spiritual keagamaan, apapun ritual-ritual suatu komunitas, khususnya di ajaran, itu orangnya benar-benar harus mumpuni. Jadi tidak semua orang. Jadi ada kekhususan tersendiri ya, harus ya, karena simbolnya agama. Orang akan melihat ajarannya yang rusak. Jadi tidak semua orang. Jadi pertama memang
akhlaknya harus bagus. Ya. Yang kedua memang ilmu agamanya harus selesai, baik fikih maupun sisi-sisi keilmuan batin gitu. Jadi harus ditunjang. Al-Qur'annya harus selesai, demikian juga hadis-hadisnya. Nah, jadi harus betul-betul menguasai secara utuh ya. Karena sangat berbeda Ki Bayan. Iya. Orang yang menjadi panutan dalam agama dalam bentuk fikih, hukum-hukum, itu berbeda dengan spiritual. Kalau spiritual punya bobot. Ya. Nah, bobot ini yang jadi bahaya. Kalau fikih itu hukum-hukum, itu ada bukti-buktinya, ada teksnya, ada hadis-hadisnya, betul. Ya, ada sandarannya. Ya. Nah, kalau ini, dia kan terlalu samar-samar gitu, perjalanan astral, spiritual. Nah, kalau dia sampai memimpin dengan bentuk suatu ajaran yang suci, nah si pengikut tuh hanya ikut aja, tidak tahu apa-apa, tanpa mengoreksi, yang disebut itu taklid buta. Nah, ini bahaya dan memang sudah kerap terjadi di era-era dahulu, kerap terjadi. Makanya dalam kondisi ini sebenarnya kalau bisa dikatakan dalam bentuk kepemimpinan Gus Samsudin itu kalau tempo dulu disebut mursyid. Guru mursyid ya. Nah, guru mursyid itu punya kriteria yang khusus, tidak seperti ini. Nah, disitulah apalagi kemudian keilmuannya sudah melenceng daripada ajaran. Nah, itu yang disebut guru mursyid ini apa kriterianya yang secara gamblangnya Kang Idut? Ya, dia terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian tidak akan melakukan bentuk-bentuk yang memang orang umum itu melakukan, seperti memasang tarif, kemudian menipu dengan trik-trik yang dilakukan pada saat praktek-praktek pengobatan. Ini tidak akan dilakukan. Jadi dia punya kebersihan hati. Itu kalau di ajaran, spiritual ajaran, beda dengan mungkin orang spiritual tidak memakai simbol-simbol ajaran. Ya silakan saja. Tidak ada yang tercoreng gitu. Nah, ini simbol ajarannya yang bahaya. Apalagi background secara umum di Indonesia ini, di mana dia melafadzkan ritual dengan ayat-ayat atau zikir yang banyak, dalam benaknya secara umum nih ya, tidak semua, secara umum itu punya pemahaman bahwa dia punya kodam, punya jin. Nah, itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, dengan Al-Quran. Kalau dia bukan pakai agama, silahkan. Dengan pakem apa silahkan, mau pakai jin, mau pakai kodam, leluhur. Tapi di ajaran itu ditafsiran bahwa kodam itu bukan jin. Dalam ayat-ayat disebutin bahwa setiap huruf Al-Quran itu dijaga oleh kodam, itu bukan jin. Nah, jadi ini yang jadi permasalahannya. Jadi dari sisi keilmuan Gus Samsudin, saya lihat secara mata batin itu ada 3 kodam. Ya, 3 kodam dalam dirinya. Mungkin hasil ritual dia. Dan itu umum sebetulnya, tidak ada kelebihan apa-apa. Seperti paranormal lain lah, seperti mungkin kayak Pak Ujang Bustomi, dia punya kodam. Kemudian yang lainnya juga seperti itu. Karena memang image masyarakat di Indonesia bahwa keilmuan spiritual itu sepertinya dengan kodam. Apa memang harus seperti itu, Midot? Ya, karena memang pakem ya dari guru-gurunya seperti itu, turun-temurun. Padahal kalau kita buka kembali lembaran-lembaran ayat maupun hadis-hadis, bahwa sesuatu yang kita zikirkan atau kita lafadzkan dengan bentuk-bentuk spiritual murni secara hitam, itu munculnya cahaya tuh. Nah, ini kenapa kemudian menjadi bentuk jin, walaupun mungkin pendapat dia ini jin muslim, jin Islam. Nah, tapi sebetulnya itu melanggar
aturan-aturan sendiri. Dan memang ini sudah dilakukan mungkin ratusan tahun, pola-pola seperti ini. Hingga pada saat praktek di mana dia menggunakan sarana perantaranya jin, nah kemampuan jin kan terbatas. Ya. Maka apa yang dibutuhkan untuk kebutuhan istilahnya tampilan secara metafisik tidak didapatkan. Akhirnya dia menggunakan trik-trik lain. Trik lain ya. Jadi bukan semua Gus Samsudin itu ya menggunakan trik kebohongan, tidak semua. Dia ada spiritualnya, walaupun menggunakan kodam ya. Tapi ya itu menggabungkan antara spiritual dengan trik-trik persulapan. Nah itu yang memang sangat penggabungan sangat tidak terpuji, bukan lagi kepada masyarakat umum apa kepada orang spiritual, utamanya terhadap ajaran utamanya. Nah ini sangat berat ya. Jadi disitulah memang fenomena di Indonesia seperti itu. Padahal kalau memang dengan cahaya, itulah keharusannya, semestinya dengan cahaya. Karena kalau kita coba lihat kembali di spiritual Islam, umumnya bagi masyarakat muslim ya, itu kan menggunakan doa-doa yang sangat terkenal, seperti pasti pakai menggunakan doa sholawat. Ya, doa sholawat itu sangat dimanapun, tarekat manapun masih menggunakan sholawat. Nah di dalam sholawat itu ada syafaat. Nah syafaat itu bentuknya secara pembahasan penafsiran lain itu cahaya. Tidak ada syafaat itu dalam bentuk jin, kodam atau jin gitu, tidak ada ya. Kenapa kemudian ditafsirkan menjadi bentuk jin walaupun jin muslim? Nah ini sebagai perbandingan, saya memang pernah waktu itu berteman dengan spiritual dari etnis Chinese ya, sangat dekat sekali. Nah sebagai perbandingan ya keilmuan di Islam seperti Gus Samsudin apa dengan yang lain-lain yang sejenisnya dengan keilmuan dari spiritual dari etnis Chinese. Nah itu di tahun berapa Kang Idat? Sekitar tahun 2006 lah. 2006. Kebetulan dia orang Cirebon ya, dan dia pengalamannya juga pernah di komunitas kelompok paranormal Pak Harto. Nah setelah saya kenal dekat sekali, hampir seperti saudara lah. Nah, dia itu dalam bentuk ritualnya itu menghormati leluhur dia, bahkan ada 9 generasi yang dia hormatin dengan cara mungkin memberi penghormatan lah dengan ada sajian buah-buahan lah. Itu menurut etnis daripada Tionghoa ini ya. Masih tradisi sana. Setelah saya kemudian dekat, saling sharing keilmuan, kemudian saya pantau pengakuan dia memang itu leluhur. Pengakuan dia leluhur generasi ketiga lah mungkin. Tapi setelah saya lempar dengan energi, ternyata dia bereaksi. Nah, kalau itu leluhur konteksnya tidak mungkin terkena imbas energi. Karena apa? Penafsiran leluhur pasti tidak ada lagi bahwa itu ruh leluhur kan. Ruh itu tidak terkena dampak. Nah, sedangkan saya lempar sesuatu ke tubuh dia pada saat ruh leluhurnya masuk, dia bereaksi, berarti itu bukan leluhur. Ternyata itu sejenis makhluk jin, tapi dari kalangan dia. Nah, sekarang apa bedanya? Di Islam dari jenis makhluk jinnya dari kalangan muslim. Nah, di dia juga dari kalangan non muslim. Nah, itu dikala Kang Idat ini melempar satu energi pada dia, dikala si
teman Kang Idot ini sempat kerasukan, itu seperti apa reaksinya? Jadi waktu itu karena saya sering sekali bertemu dengan dia, kadang-kadang praktek pengobatan bareng, timbul rasa penasaran dalam diri saya. Karena dia berulang-ulang kali berbicara mengenai leluhur ya. Tapi karena dari pembicaraan itu muncullah sifat usil saya ini. Sebenarnya saya salah sebetulnya sih. Mencoba ya. Karena penasaran. Akhirnya saya lempar dengan energi berupa energi panas. Dan ternyata dia bereaksi sampai dia terperanjat, matanya melotot, marah kepada saya. Marah waktu itu. Akhirnya teman saya itu mengingatkan saya, sudah jangan main-main dengan leluhur saya, begini. Ya saya susah untuk menjelaskan karena ini suatu keyakinan. Untuk pembuktian itu pembuktian untuk diri saya saja ya. Jadi suatu keyakinan susah untuk dijelaskan. Ya. Untuk dijelaskan memang sangat susah. Akhirnya saya mengetahui bahwa sesuatunya itu sebetulnya bukan leluhur, hanya persepsi dia. Nah, disinilah ada kesamaan, di mana orang-orang Islam melakukan ritual, dia menggunakan kodam-kodam berupa jin Muslim, demikian juga di belahan lain. Dalam pengakuannya dia leluhur, ternyata dia menggunakan jin-jin yang dari ajarannya dia. Jadi sama, berkelompok-kelompok seperti kita juga, manusia berkelompok, sesama Muslim saudara, yang lain juga demikian. Tuh. Jadi hal mustahil kalau misalnya orang, maaf saya bukan sara ya, orang Islam, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, misalkan orang Islam kemudian mempunyai kodamnya Nasrani, hal mustahil. Jadi pasti mempunyai kesamaan, kecocokan. Nah, disitulah bisa seseorang itu mempunyai lebih dari satu. Bisa. Pada umumnya kalau saya ngelihat dalam diri Gus Samsudin secara ini ya, batin dan puas kita, itu sebetulnya ada 3 tahap di belakang dia. Makanya 3 tahap. Yang paling kuat itu paling depan. Kemudian di bawahnya kodam yang ini di belakangnya, dan yang rendah lagi di belakangnya. Nah, itu terus keilmuan itu seperti itu. Dimana kemudian dia ritual lagi yang lebih tinggi, maka kodam yang lebih tinggi akan masuk, menggeser posisi yang lain. Nah, seterusnya, dan tidak akan selesai. Tidak akan selesai. Jadi di mana dia sudah menggunakan perantaranya sebagai pelindung dia jin, maka cahaya itu tidak akan masuk. Karena hati itu hanya ditempatin satu. Kalau itu ditempatin oleh makhluk lain, maka makhluk yang bersih tidak akan mau. Demikian juga sebaliknya. Kalau hati itu sudah ditempatin ini misalkan malaikat ya, maka iblis itu tidak ada. Jadi tidak ada dua-duanya dalam hati, tidak ada. Bergabung seperti itu tidak ada ya. Tidak ada. Itu pemahaman saya yang dapat dari ajaran keyakinan saya ya. Nah, disitulah posisinya, di mana sesuatu yang diharapkan itu tidak bisa untuk mengaplikasikan benda-benda di semesta, maka akal manusia pada umumnya muncul untuk mempertahankan kesombongan dan wibawa dia harus mengadakan agar tetap dirinya dipandang menjadi sakti. Nah, disitulah manusia terjebak. Nah, kalau di sisi lain seperti Marcel, sayang Marcel memang pesulap ya. Sebetulnya pembandingnya bukan Marcel. Pembanding dari spiritual itu cahaya. Dari spiritual makhluk itu cahaya. Ya, jadi sebetulnya kalau Marcel susah saya membahasnya karena sulap bentuknya. Harus dengan trik tangan. Jadi itu sih tidak bisa dibandingkan. Nah, saya bandingkan misalkan dengan teknik spiritual energi. Mau meditasi, mau dengan zikir ya. Nah, energi itu punya 2 kategori. Ada power, ada kepekaan.
Di mana dia power muncul karena sifatnya energi itu ada dalam tubuh kita. Dipadukan dengan energi kekuatan hasil zikir dari luar masuk. Nah, menimbulkan suatu hawa panas dalam diri. Nah, itu bisa dilempar. Berarti khusus yang dari luar, energi ini bisa dilempar kembali bisa, ya? setelah diolah ke dalam tubuh. Nah, itu orang-orang tempo dulu itu bisa secara metafisik, bisa dalam bentuk proses kehidupan. Karena apa? Energi sudah membaur dengan alam semesta. Sudah terbiasa, tinggal bagaimana kita ngolah. Berbeda dengan makhluk halus. Makhluk halus itu karena dimensinya dia di lingkungan alam halus, di mana dia masuk ke wilayah alam semesta, itu kekuatan jin itu berkurang. Oh, seperti itu ya. Tapi kalau energi cahaya seperti cahaya matahari sudah terbiasa di alam semesta, terus menerus. Jadi dia bisa diaplikasikan dalam kehidupan maupun dalam bentuk-bentuk lemparan, tarikan. Nah, kalau makhluk memang tidak bisa seperti itu. Ya, ada keterbatasan. Orang dia masuk ke alam kita aja, memang kekuatan dia ini berkurang gitu, beberapa persen. Betul. Nah, disitulah mungkin perbedaan antara spiritual dengan makhluk halus, perantaranya ada spiritual dengan cahaya. Itu berarti ada dua ya. Nah, ini yang diisyaratkan dalam ajaran Islam, yaitu cahaya. Beberapa ayat, beberapa hadis-hadis menunjukkan, membuktikan dalil-dalilnya seperti itu. Tapi pada saat praktek ternyata ada pergerakan yang berbeda. Nah, inilah yang tidak sinkron. Ya. Maka muncullah karena sifat makhluk halus itu mempunyai sifat-sifat sombong, karena ciptaannya dari api, terus akalnya juga tidak sepandai manusia, mudah disanjung-sanjung, maka dia mempengaruhi si pemilik ilmu itu. Berarti ada kolaborasi antara manusia dengan yang dimiliki kodam ini. Betul, ada berarti. Betul. Ya. Jadi memang tidak seperti penafsiran masyarakat secara umum ya, bahwa sesuatu yang kita baca yang diulang-ulang itu kalau didalami secara terus-menerus dengan sangat intens, dianggapnya itu mulus-mulus saja. Spiritual itu tidak. Spiritual, orang spiritual mau yang istiqomah, mau benar, intens, pasti digoda. Nah, kuat nggak dia menahan godanya dengan berupa penglihatan bertemu dengan seseorang. Nah, itu sebenarnya godaan, tapi bagi dia dianggapnya berkah. Nah, inilah yang beda persepsi. Nah, muncullah akhirnya di kehidupan sehari-hari dampak dari dia bergaul dengan apa yang dia alami di alam sana, kemudian bertemu dengan sepertinya wali, seperti orang-orang yang salaf lah, dianggap benar. Padahal itu siapa yang menilai bahwa itu wali? Iya, mungkin hanya wali lagi yang tahu. Betul. Ya. Jadi disitulah dianggapnya bahwa apa yang kita baca sudah sesuai Al-Quran itu, bila dalam ritual ketemu seseorang dianggapnya itu benar. Jadi itulah perbedaan secara umum spiritual. Ada dua perbedaannya. Itu spiritual itu pasti perbedaannya di posisi perantaranya. Oh iya. Kalau memang orang itu sudah detail, sudah tahu, nah perantaranya jelas. Apa dia menggunakan makhluk halus, apa dia menggunakan cahaya. Cuma dua. Sedangkan kalau menggunakan cahaya, memang itu harus mengikuti aturan-aturan kita.
Tapi kalau menggunakan makhluk halus, bukan di Islam aja, di yang lainnya juga seperti itu, sama, pasti menggunakan makhluk halus. Cuma dalam bahasa yang berbeda. Ya. Ada yang mungkin dia menyebutnya sebagai karuhun, ya. Ada yang menyebutnya sebagai leluhur, tuh, dan macam sebagainya. Nah, itu sangat rumit sekali. Karena apa? Kalau sebagai perantarnya kita itu makhluk halus itu, jin itu kan bisa berbicara, bisa mempengaruhi. Ya. Dan dia sendiri makhluk halus kalau yang sudah pandai, dia punya sihir. Jadi seolah-olah menurut orang spiritual, si jin itu yang kita setir. Ya. Seperti menurut itu. Orang spiritual. Saya punya jin nih, bisa disuruh-suruh. Padahal kenyataannya tidak semua seperti itu. Jadi di dalam jalur spiritualnya, kadang jin itu tertawa. Sebetulnya bukan itu maksud jin ikut ke manusia. Dia punya imbalan yang lain. Bisa jadi secara tingginya sih dia mengambil akidahnya lah. Nah, bisikan-bisikan kemudian masuk ke telinga dia seolah-olah itu ilham. Itu. Padahal itu bisikan-bisikan dia. Makanya spiritual itu harus ada kebersihan hati. Kemudian dia harus istiqomah. Kemudian dia harus memahami apa yang dibaca dan jangan merubah makna-makna dari kitab-kitab suci, walaupun bacanya sama. Nah, itu karena yang menjadi inti dari spiritual itu adanya pemikiran, niat. Apapun yang kita baca, surat apapun yang kita baca, kalau dalam pemikirannya khodam, apa dia harus punya jin pendamping, maka yang hadir itu. Berarti semuanya berdasarkan pemikiran ya? Pemikiran, pemahaman. Jadi perlulah dipahami dulu sesuatu yang mau kita kerjakan. Karena pemahaman pikiran itu adalah tujuan, isyarat. Seperti gini, niat itu sama, bagian dari pemikiran. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, seperti kalau di orang Islam sih kita sholat ya. Kita sholat kan menghadap Ka'bah. Kalau pemikiran Ka'bah itu kita sholatnya kepada Ka'bah itu berupa batu, ya itu sudah tidak dilarang. Padahal pergerakannya sama. Nah tipis sekali. Tipis. Memang sangat tipis sekali ya. Kita perumpamakan kalau memang berpikiran batu, ya itu udah jelas salah. Salah, menyembah batu berarti kan. Nah itulah di spiritual tuh tidak bisa main-main. Jadi kesalahan penafsiran, kesalahan niat, maka akan merubah semua jalur-jalur yang asli, akan merubah semua. Tidak seperti dalam kehidupan nyata. Kehidupan nyata sih kita kesasar, salah, bisa balik lagi. Bisa balik lagi. Karena itu ada keyakinan dalam dirinya. Betul Kang itu. Tapi kalau dalam spiritual, kalau memang itu sudah salah, ya maka akan semakin jauh. Bahkan di orang-orang spiritual, walaupun dia salah, dia pasti merasa betul, merasa benar. Karena dia menganggap saya yang melihat secara batin. Kalian kan enggak. Nah, padahal yang dilihat standarnya apa? Kebenarannya. Karena jangan lagi jalan, ibarat kita jalan di suatu kegelapan, gelap sekali. Ya kita tidak akan mengetahui di mana ada orang datang mengaku A, diterima saja. Aku B, diterima saja. Nah, kita punya pilihan, manusia punya pilihan. Boleh mengoreksi. Tidak berdosa kita mengoreksi kebenaran yang di alam sana. Nah, ini yang jarang dilakukan oleh orang-orang spiritual, mungkin pada umumnya yang terjebak ke dalam percampuran antara ajaran dan pakem. Nah, hingga muncullah paranormal yang sekarang ini menggabungkan semuanya. Jadi seolah-olah itu dari ajaran.
Ya, padahal si pembawa risalah, pembawa ajaran itu tidak melakukan praktek-praktek itu, tidak melakukan, dan bermacam-macam. Nah, ini yang menjadi rumitnya. Ini salah satunya yaitu Gus Samsudin. Ya. Jadi memang sangat berat sekali kalau berjalan di spiritual. Ibarat di dalam suatu kata mutiara, orang berjalan di spiritual itu ibarat kita sedang mendaki suatu lembah yang curam. Di mana kita salah sedikit, maka tergelincir, tidak akan balik lagi. Nah, demikian beratnya resiko dari spirit itu. Makanya perlulah dipandu oleh orang-orang yang mumpunin. Ya, kalau orangnya nggak mumpunin, untuk dianya sendiri belum bisa bertahan, belum bisa memeliharanya, bagaimana dia akan memelihara yang di bawah? Nah, permasalahannya itu. Kayaknya kita membahas sudah panjang lebar ya, Kang Idot. Mungkin kali ini cukup ya. Nah, sobat melihat malam, mudah-mudahan dari ulasan ini bisa membawa dampak yang positif ya untuk bekal kita melangkah. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sepertinya ulasan ini cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada satu kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.